Ya. Jadi kemarin kita membahas tentang sifat bagi Allah itu atau iman kepada Allah itu iman secara global dan iman secara terperinci. Iman secara global adalah iman kepada Allah, mempercayai bahwasannya Allah dengan segala sifatnya, terutama yang 99 tadi yang kita bacakan itu semuanya memiliki sifat yang maha sempurna. Artinya mempercayai Allah dengan sifat-sifatnya yang maha sempurna dan meniadakan, mensucikan dari sifat-sifat kekurangan. Itu cara beriman kepada Allah secara global. Beriman kepada Allah secara terperinci adalah percaya iman kepada Allah bahwasannya Allah itu wujud. Artinya kita percaya kepada Allah secara terperinci itu percaya dengan sifat-sifat yang wajib bagi Allah yang 20 itu, yaitu yang pertama adalah wujud. Bagaimana cara kita percaya kepada Allah dengan sifat wujudnya? Kita percaya kepada Allah, Allah itu ada tanpa perantara, Allah itu wajib ada, Allah itu ada tanpa tiada, ya. Artinya sebelumnya itu tidak ada, tidak seperti itu. Sebelum Allah itu ada tanpa sebelumnya tiada. Ya, Allah itu ada tanpa ya diadakan. Allah itu maha, ya pokoknya ada sedari dulu. Nah, konsep ini kemarin kita jelaskan bahwasannya sebenarnya telah dijelaskan secara global itu di dalam surat apa? Suratnya apa? Surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas itu surat apa? Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid wa lam yulad, ya. Tidak melahirkan dan tidak dilahirkan, tidak beranak dan tidak diberanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sekutu, tidak ada yang serupa dengannya, tidak ada yang sama. Jadi teman-teman sekalian, itu cara kita beriman kepada Allah secara global dan secara terperinci. Jadi pertama tadi adalah secara terperinci itu iman kepada Allah bahwasannya Allah itu ada, adanya Allah itu tanpa ruang, tanpa waktu, ya, tanpa waktu, apalagi dibatasi oleh waktu, tidak. Tapi Allah itu ada dari dulu, sebelumnya itu Allah itu bukan tiada, tapi sebelum segalanya ada, Allah itu sudah ada. Kalau kemarin kita contohkan, kalau ada yang disebut Tuhan, tapi sebelumnya tiada, kemudian menjadi ada, siapa contohnya kemarin? Dianggap Tuhan atau diyakini sebagai Tuhan, dulunya tidak ada, kemudian ada, setelah itu disebut sebagai Tuhan oleh pengikutnya. Siapa? Nabi Isa alaihi salam. Kan dulunya tidak ada. Makanya Allah itu tidak seperti itu. Allah itu sudah ada sebelum alam semesta ini ada. Ya. Makanya tadi itu wujud itu artinya adalah Allah itu maha ada, maha adanya zatnya itu tanpa adanya perantara, tanpa sebelumnya tiada, tanpa terikat dengan waktu. Itu artinya wujud atau adanya atau maha adanya zat Allah Subhanahu wa taala. Oke, nanti itu bisa dilanjutkan teman-teman sekalian, beriman kepada Allah secara terperinci. Yang kedua misalnya adalah setelah wujud apa? Kidam. Kidam itu artinya dahulu. Artinya maha zatnya Allah itu ada sejak dahulu kala. Ya, tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu.
Ya. Jadi Allah itu sedari dulu sudah ada gitu. Jadi apalagi tadi didahului tanpa tiada, tidak seperti itu. Jadi sedari dulu Allah itu sudah ada, maha apa? Tadi itu adalah maha ada, dan selanjutnya yang kedua itu adalah adanya sejak dahulu kala. Nah, itu bisa dilanjut teman-teman nanti. Yang terpenting oleh teman-teman itu dihafal sifat wajib bagi Allah. Jadi cara beriman kepada Allah misalnya tadi wujud, qidam, baqa, mahalafatul lil hawadis, qiyamuhu binafsihi, itu dibahas secara rinci. Cara berimannya kita kepada Allah dibahasnya secara rinci detail, maka itu disebut iman kepada Allah secara terperinci. Bisa dipahami ya? Nah, teman-teman silakan dicari sendiri nanti itu, karena memang batas waktunya kita itu sangat sedikit ya. Sangat sedikit itu kalau misalnya dibahas satu-satu itu tidak sesuai dengan silabus. Sebab di silabus itu hanya kita disuruh menjelaskan tentang iman kepada Allah secara global dan secara terperinci. Dan terperincinya itu kalau disebutkan semua dengan pengertiannya, iman kepada Allah secara misalnya qiyamuhu binafsihi tadi itu, berdiri sendiri tanpa ada yang lain, tanpa perantara yang lain, kita jelaskan secara detail, itu waktunya tidak cukup ya. Sehingga nanti teman-teman seperti yang saya katakan kemarin, tegaskan kemarin, teman-teman wajib menghafal Asmaul Husna untuk tahu apa sifat-sifat Allah kalau bisa dengan artinya. Kemudian yang tidak kalah penting itu adalah wajib mengetahui sifat wajib bagi Allah yang ada 20 ya. Sifat jaiz sifat mustahilnya juga ada 20. Itu bisa atau wajib dihafal oleh teman-teman. Oke. Hari ini, pertemuan hari ini kita adalah membahas tentang pembagian sifat-sifat Allah. Ya, nanti teman-teman akan mengenal yang namanya sifat nafsiyah, kemudian sifat salbiyah, kemudian sifat ma'ani, ma'nawiyah. Itu nanti teman-teman akan melalui pembahasan itu. Tapi hari ini sesuai dengan silabus kita, itu bagaimana kita cara beriman kepada Allah dengan sifat salbiyahnya Allah. Apa yang disebut dengan sifat salbiyah itu? Kalau sifat ma'ani itu sebelumnya sebenarnya adalah sifat ma'ani, tapi kalau di dalam silabus itu langsung ke sifat salbiyah. Karena sifat ma'ani sifat nafsiyah ya. Sifat nafsiyah Allah itu adalah sifat yang semata-mata berhubungan zat Allah. Dalam hal ini tergolong sifat nafsiyah, yang tergolong sifat nafsiyah adalah sifat wujud. Jadi hanya satu saja sifat nafsiyah. Saya tegaskan tadi ada sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan ma'nawiyah. Itu nanti akan dibahas semuanya, tetapi tetap kita mengikuti aturan yang sudah ada di RPS kita. Di susunan atau materi-materi yang sudah dicatat di dalam RPS kita. Jadi sebenarnya yang pertama itu yang perlu kita bahas itu adalah sifat apa tadi? Nafsiyah. Apa nafsiyah itu artinya tadi? Adalah sifat yang semata-mata berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan sifat ini adalah hanya sifat wujud dalam yang tergolong kepada sifat nafsiyah tadi. Ya. Sifat wujud itu adalah merupakan zat Allah Subhanahu wa taala yang mutlak di dalam dirinya, ya. Bukanlah merupakan tambahan dari zatnya. Beda halnya dengan alam semesta seperti bulan, bumi, matahari, planet dan lainnya tersebut. Benda-benda tersebut tidaklah tetap, akan tetapi ia terus bergerak mengalami perubahan, yang mana gerak dan perubahannya itu tidak mungkin berasal dari benda itu sendiri. Dan jika benda itu berasal dari dirinya sendiri, pastilah tidak akan mengalami kekurangan apapun. Akan tetapi pada kenyataannya benda-benda tersebut mempunyai kekurangan-kekurangan. Karenanya dengan adanya kekurangan tersebut,
maka jelaslah bahwasannya benda-benda tersebut digerakkan oleh Zat yang Maha Kuasa, yakni Allah Subhanahu wa taala, yang mengendalikan, ya, yang mengatur, ya, yang membuat matahari berputar, kemudian bumi berputar, terus bulan, semuanya benda-benda yang bergerak itu tadi, yang ada di dunia ini, di alam semesta ini, itu dikendalikan, diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah tentu memiliki sifat kekuasaan yang mutlak, sempurna dan paripurna. Hal ini sesuai dengan ayat Al-Qur'an, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal arsy, itu ya. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Ini tsumma stawa 'alal arsy ini pembahasannya itu nanti ya di belakang. Tapi yang terpenting hari ini adalah bagaimana cara kita mengetahui beriman kepada Allah dengan sifat nafsiyahnya tadi. Sifat nafsiyah adalah sifat yang semata-mata berhubungan dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya adalah sifat wujudnya. Oke ya. Bisa dipaham sampai di sini? Ada pertanyaan? Ada yang ingin bertanya, silakan. Ingat, Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan langit dan bumi di dalam 6 masa tadi itu, yakni masa pertama di mana semua alam masih berupa asap atau kabut raksasa, kemudian kabut raksasa itu pecah dan salah satunya menjadi bumi. Itu beberapa penelitian menjelaskan seperti itu. Kemudian masa kedua, asap atau kabut itu berubah menjadi air. Kemudian ketiga, mulai timbul kekeringan yang pada akhirnya menjadi perbukitan. Kemudian keempat, mulai ada kehidupan baik di air dan di bumi. Masa kelima dan keenam, sebagaimana yang kita semua saksikan seperti sekarang ini, ya, alam semesta kita ini, universe kita ini. Jadi semua urusan hanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada yang lain yang berhak dan tidak ada yang mampu untuk mengatur semua itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Oh, zaman sekarang canggih kok, di Cina sudah bikin matahari gitu. Di beberapa negara ada yang bikin alat-alat canggih yang ingin menggantikan ciptaan-ciptaan Allah yang yang kita lihat dan kita nikmati bersama ini. Ada sekarang orang berusaha untuk hidup di planet lain, bukan di bumi tapi di Mars. Siapa yang melakukan itu? Dia, kalau orang Amerika itu sekarang rekreasi bukan di dunia lagi, tapi bukan di bumi lagi, tapi ke planet lain. Siapa? Pemilik Twitter siapa? Siapa? Nah, itu dia udah punya alat, bahkan dia berusaha untuk mencari kehidupan di tempat lain. Mungkin dia pikir di planet lain itu tidak ada orang meninggal. Mungkin dia pikir di situ tidak akan ada kiamat gitu ya. Sehingga berusaha untuk tinggal ke tempat lain. Jadi teman-teman sekalian, semua yang ada di sekitar kita, yang ada di alam semesta ini, lebih-lebih yang ada di bumi ini, yang mengatur, yang mengendalikan itu adalah kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus percaya itu. Ini bukan bentuk doktrin ya, tetapi kalian harus berpikir menggunakan akal pikiran kalian untuk melihat, memikirkan bahwasannya apa yang ada di alam semesta sekitar kita, kenapa langit bisa seperti itu, seperti ada payung-payungnya seperti itu dalam pandangan kita, itu kita pikirkan. Kemudian dari cara memikirkannya itulah yang kemudian menimbulkan dan menambah kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ya. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu, dan ketika tuliyat 'alaihim dibacakan ayat-ayat kepada mereka, ayat-ayat Allah itu, ayatuhu, ayat-ayat Allah itu. Ingat, ayat-ayat Allah itu ada bentuknya ya ayat Al-Qur'an iya. Tapi ayat yang lain, tanda-tanda, ayat-ayat di situ bisa maknanya tanda-tanda. Tanda-tanda kekuasaan Allah yang lain apa? Keberadaan alam semesta. Kalian lihat, oh matahari begini, bulan begini, pantai begini indahnya. Ketika kalian sudah takjub dengan hal yang seperti itu, biasanya itu muncul dari dalam diri kita, subhanallah, maha suci Allah yang menciptakan alam semesta. Oh ternyata yang dibawa, kata orang pantai Pasir Panjang panjang gitu, tapi setelah bawa ceweknya ternyata Pasir Panjang tidak indah ya. Ternyata keindahan ada di matamu, itu lain lagi ya. Itu gombal mukio ya. Jadi teman-teman sekalian, kita tetap harus berusaha untuk memikirkan ciptaan Allah, tetapi kita dilarang untuk memikirkan zat Allah. Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Kita disuruh diperintahkan untuk memikirkan, ya, mengangan-angan, mentadabbur itu ciptaan-ciptaan Allah, tetapi jangan sampai kita memikirkan zat Allah. Khawatirnya kita tidak bisa, tidak mampu, ya. Bisa dipaham sampai di sini? Ada pertanyaan? Kalau ada yang ingin bertanya silakan. Kalau tidak ada, kita lanjutkan kepada sifat yang kedua, adalah sifat salbiyah. Apa itu sifat salbiyah? Tolong dicatat ya. Sifat salbiyah maksudnya adalah sifat yang tidak sesuai atau tidak patut untuk Allah Subhanahu wa taala. Sifat salbiyah ini ada 5 macam yang bertentangan dengan sifat qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadis, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah. Kira-kira teman-teman apa kebalikan dari sifat qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadis, qiyamuhu binafsihi dan wahdaniyah itu? Ada yang hafal sifat mustahil bagi Allah? Al-adam, al-hudus, al-fana, kemudian al-ihtiyaju ila ghairi. Itu kebalikan daripada sifat baqa, ya. Qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadis, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah. 5 sifat ini adalah, ya, sifat atau sifat qidam yang 5 itu tadi, itu adalah sifat wajib bagi Allah. Tetapi kebalikan dari sifat yang 5 ini apa? Tadi itu ya. Jadi kebalikannya qidam itu apa? Hudus. Ya. Wujud itu kebalikannya adalah al-adam. Ya. Al-adam ya. Kemudian wujud qidam. Al-adam, al-hudus. Al-hudus itu kebalikannya qidam, ya. Kalau kebalikannya wujud apa? Kebalikannya wujud itu adalah al-adam. Kebalikannya qidam adalah al-hudus. Kewajibannya baqa adalah al-fana. Fana itu artinya apa? Rusak, lenyap, hilang. Itu bisa maknanya bisa seperti itu. Itu kan bertentangan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang tadi al-fana, kemudian ya dari awal al-adam itu artinya apa? Tidak ada. Kebalikannya wujud itu al-adam, artinya tidak ada. Kebalikannya qidam itu adalah al-hudus, artinya apa? Baru. Kemudian fana itu artinya adalah apa tadi? Sirna, rusak, mati, bla 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 itu. Itu artinya fana. Ya. Jadi wujud qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadis. Mukhalafatul lil hawadis artinya apa? Berbeda dengan
yang lain. Kemudian lawan kata dari mukhalafatul lil hawadis itu apa? Mumatsalatu lil hawadis, sama dengan yang baru. Yang baru itu siapa maksudnya? Ya makhluk. Ya, semua yang baru itu manusia, hewan, tumbuhan itu semuanya hadis, kudus, baru. Lah, sifat Allah itu sifat wajib bagi Allah yang masuk kepada kategori sifat salbiyah tadi itu adalah mumatsalatu lil hawadis. Mumatsalatu lil hawadis itu adalah kebalikan daripada mukhalafatul lil hawadis. Kemudian yang selanjutnya adalah ihtiyaj mukhalafatul lil hawadis qiyamuhu binafsihi. Artinya adalah berdiri sendiri. Berdiri sendiri itu tanpa perantara orang lain, dengan kesendiriannya. Ya. Karena Allah itu sendiri, makanya mohon maaf kalau ada orang mengaku Tuhan, yang mengaku tapi dia punya anak, punya istri, bahkan istrinya 4. Itu Tuhan. Nah, itu sudah ujung-ujungnya susah membedakan antara Tuhan ke hantu. Dia punya anak, makannya kuat, kadang-kadang 1 kilo habis gitu ya. Terus tidurnya pengen tidur yang enak, nah, itu tidak bisa disebut sebagai Tuhan. Bisa disebut sebagai Tuhan kalau Anda mau menjadi Tuhan itu semuanya harus mutlak. Tapi Anda kan tidak mungkin, udah pasti tidak bisa menjadi Tuhan sejak kapanpun dan dimanapun. Kenapa? Karena Anda punya orang tua. Betul enggak? Yang tidak punya orang tua, yang tidak punya bapak saja tidak layak menjadi Tuhan. Siapa yang tidak punya bapak tapi dia lahir? Nabi. Tapi ada dia punya tidak punya bapak, tidak punya ibu. Nabi Adam. Tapi apakah layak jadi Tuhan? Tetap tidak layak menjadi Tuhan. Karena sebelumnya tiada. Ya, sebelumnya tiada kemudian diadakan. Sehingga teman-teman sekalian, kalau tidak mutlak, janganlah kemudian Anda coba cari rubah jadi Tuhan. Tapi kalau di Indonesia ini kan memang aneh ya. Ada yang ngaku nabi, ada yang ngaku malaikat Jibril. Makanya yang paling heboh dan paling keren di antara negara yang lain, hanya di Indonesia ada malaikat Jibril masuk penjara. Siapa itu? Pernah dengar? Lia Eden ya. Lia Eden dulu kan mengaku malaikat Jibril. Kemudian anaknya itu adalah dianggap sebagai utusan begini bla bla bla. Tapi kemudian setelah itu masuk penjara dia. Ada Ahmad Masodik yang mengaku nabi. Oh, banyak sekali di Indonesia ini ngaku-ngaku seperti itu. Kalau ngaku nabi, ya tetap dia kalau di dalam pemahaman kita, terutama Ahlussunnah wal Jamaah, karena kita percaya kalau setelah Nabi Muhammad SAW itu tidak ada nabi dan rasul lagi. Ya. Kata Rasulullah, saya adalah pengakhir atau akhir dari para nabi dan rasul, tidak ada setelah saya nabi dan rasul lagi. Tapi kalau ada orang ngaku itu, yaitu maka sesat. Ya. Apalagi ngaku Tuhan, ngaku nabi aja sesat gitu. Apalagi ngaku Tuhan. Oke, bisa dipaham? Sampai di sini ada pertanyaan? Jadi kita kembali ke tadi apa? Qiyamuhu binafsihi, itu lawan katanya adalah al-ihtiyaju ila ghairihi, butuh kepada yang lain. Betul enggak? Qiyamuhu binafsihi lawan katanya adalah ihtiyaju ila atau al-ihtiyaju ila ghairihi. Kemudian wahdaniyat, apa lawan kata wahdaniyat? Apa? Ta'addud ya. Wahdaniyat itu satu. Ya. Maha Esa. Tapi kalau lebih dari satu, ya ta'addud tadi. Lebih dari satu. Nah, itu bertentangan enggak dengan zat Allah, dengan sifat Allah kalau lebih dari satu? Pasti bertentangan. Jangankan misalnya skala besar, skala kelas ini saja. Kalau ketua kelasnya ada 2, ya, kalau ketua kelasnya ada 2, itu bisa kelahi. Ada dislike, dislike, nanti satu ngelompok sini, satu ngelompok sini. Kalau ada 2 kepala
kosma ya. Kosma, koordinator mahasiswanya misalnya. Kalau ada dua itu udah hancur gitu. Apalagi misalnya penjaga atau pencipta atau penjaga misalnya alam semesta ini banyak Tuhan, naudzubillah ya. Misalnya pemikiran kita seperti itu, kelayu ujung-ujungnya. Oh, Tuhan yang satunya suka yang sama yang ini, saya itu udahlah. Kita jangan bahas ke situ ya. Sehingga teman-teman sekalian, yang perlu kita bahas adalah bahwasannya misalnya hudus tadi itu artinya apa tadi? Baru atau permulaan. Ya. Sifat kidam menolak adanya sifat hudus berdasarkan teori ad-daur ya, bahwasannya alam ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Adanya Allah Subhanahu wa taala juga karena adanya alam. Pendapat ini mustahil karena Allah Subhanahu wa taala diciptakan atau disamakan dengan makhluknya. Kalau kita berpikiran adanya Allah itu ya juga karena adanya alam, itu sesat itu. Pemikirannya sesat. Ya. Karena di awal tadi percaya dengan adanya Allah tanpa perantara dan tanpa ada keterkaitannya dengan zaman, dengan waktu. Itu yang perlu ditanamkan di dalam diri kita teman-teman sekalian, sehingga jangan sampai kita salah paham, salah memahami ya tentang sifat-sifat yang 20 bagi Allah ini. Dalam pembagiannya juga itu, yang pertama tadi adalah nafsiyah, kemudian yang kedua yang sedang kita bahas ini adalah nafsiyah. Sifat salbiyah. Oke ya. Ingat bahwasannya kalau kita sebagai umat Islam, terutama aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak boleh kemudian berpendapat bahwasannya Allah itu sama dengan makhluknya, karena yadullah fawqa aydihim. Jangan kemudian kita artikan yadullah, tangan Allah di antara tangan-tangan mereka misalnya. Jadi yadul pertama dengan yadul kedua itu maknanya beda. Yadullah fawqa aydihim itu salah satu tafsirnya, salah satu maknanya adalah kekuasaan Allah di atas kekuasaan mereka. Makanya di sifat tadi itu Malikul Mulk Dzul Jalali wal Ikram. Apa artinya Malikul Mulk itu? Raja di raja. Ya. Raja di raja itu apa? Tidak ada lagi raja di atasnya raja di raja itu. Ya. Oh, saya Sultan Pontianak, saya Sultan. Marrabbuka, tidak tahu. Marrabbuka, siapa Tuhanmu? Tidak tahu. Google katanya. Oh, naudzubillah. Jawabnya salah-salah, udah masuk penjara nanti. So, teman-teman sekalian, kita sebagai umat Islam ini, apalagi adik-adik ini masih semester berapa nih? Semester 4, masih panjang. Tolong dan mohon kepada kawan-kawannya untuk semuanya aktif mengikuti materi ini. Nah, ini online saja masih sedikit. Apalagi yang tidak offline langsung hadir begini. Ya, ini lebih sedikit lagi. Nanti teman-teman pemahaman tentang ini kalau tidak sering masuk ya tidak paham nanti. Oke, bisa dipaham ya? Sampai jam berapa kita? Masih 14 menit lagi ya. Saya lanjutkan teman-teman sekalian. Tadi kita sudah sampai kepada hudus ya. Hudus itu lawan katanya apa? Sifat mustahilnya apa? Sifat kebalikan. Sifat dari sifat wajib Allah apa? Hudus itu. Kidam ya. Kemudian sifat yang kedua dari salbiyah ini adalah kebalikan dari sifat yang tadi itu ya. Kebalikannya apa? Fana. Fana itu kontradiktif dengan
sifat wajib Allah yang apa? Apa? Baqa, ya. Fana itu artinya adalah Allah Subhanahu wa taala mengalami kerusakan dan kepunahan. Kalau fana. Wajib, pantaskah itu disematkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Pantas enggak? Tidak pantas. Rusak misalnya. Atau Allah itu, mohon maaf ini ya. Aduh, Allah itu tidak adil sama, makanya kita itu diperintahkan untuk tidak boleh berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu tidak sayang sama saya, Allah itu tidak ini sama saya, padahal saya udah berdoa berbulan-bulan puasa gitu, tapi kenapa jodoh saya tidak dapat gitu, padahal saya yang mengharapkan yang itu gitu. Ganteng, ada kumisnya, ada jenggotnya, itu berarti jodoh kalian tua itu. Tapi maksud saya adalah jangan sampai kita memiliki keyakinan ya dengan pedenya Allah itu tidak suka sama saya sehingga Allah tidak mengabulkan doa saya. Itu tidak boleh. Kaitannya apa dengan sifat ini teman-teman sekalian? Ya kita itu supaya bahwasanya kita selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita kembali kepada ini saja ya, materi yang fana tadi. Jadi kita tidak boleh memiliki pemikiran bahwasannya Allah itu rusak kemudian punah, itu tidak boleh memiliki seperti itu. Jika memang demikian, apa bedanya Khaliq dan makhluk? Khaliq itu adalah mencipta. Kalau Allah itu disifati dengan sifat fana, rusak, musnah, ya, kemudian punah, itu kan sifat-sifat makhluk, sifat-sifat manusia, sifat-sifat hewan. Sekarang lahir, besoknya misalnya meninggal, itu sifat orang, sifat makhluk. Ada yang udah dipelihara dengan baik-baik, setelah 40 hari dibunuh. Apa itu? Tapi membunuhnya halal. Ayam. Nyawa ayam itu paling banyak mungkin yang ada di alam semesta ini ya. Kenapa? Karena tiap hari itu pembantaian di kandang ayam, penyembelihan itu banyak. Belum nanti kalau Idul Fitri, Idul Adha itu ya, Maulid itu, yang ada karena caranya itu pembantaian terus tuh. Jadi yang paling banyak hilang itu nyawanya siapa? Nyawanya ayam dan yang lain. So sifat punah tadi itu, ya, sifat rusak tadi itu tidak pantas disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti pertanyaannya kalau itu disandingkan kepada Allah, apa bedanya dengan makhluk gitu ya? Makhluk itu pasti punah, pasti meninggal. Jadi kita ini semuanya ini adalah calon-calon mayit, betul nggak? Calon-calon jadi ahli kubur, betul? Mudah-mudahan kita semuanya masih panjang umur ya. Dan saya lebih panjang lagi umurnya. Yang lebih tua dari kalian. Oke guys, lanjut ya. Akal sehat tidak mungkin dapat mengakui bahwa pencipta sama dengan yang diciptakan. Oke. Ini secara akli ya. Akal sehat hanya akan dapat ya mengakui bahwa pencipta mempunyai sifat yang jauh lebih sempurna daripada yang diciptakan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang menciptakan manusia dan alam semesta. Ya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengalami kerusakan, kepunahan, kehancuran, kematian sebagaimana yang terjadi kepada makhluknya. Ini ditegaskan di dalam surat Al-Qasas ya. Al-Qasas 88, kullu syai'un halikun illa wajha. Segala sesuatu pasti binasa kecuali zat Allah Subhanahu wa taala. Oke ya. Al-Adam, Al-Hudus sekarang adalah selanjutnya adalah Al-Fana. Kemudian setelah itu adalah mumatsalatu lil hawadis. Tadi mumatsalatu lil hawadis artinya apa? Sama dengan yang lain atau serupa dengan makhluknya. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala itu akan pernah memerlukan yang diperlukan oleh makhluknya. Ya.
kelemahan-kelemahan yang terjadi pada makhluknya itu tidak mungkin dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di awal kita jelaskan bahwasannya iman kepada Allah secara global itu adalah mempercayai, meyakini bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu terhindar. Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat-sifat yang sempurna dan maha sempurna, bahkan paripurna. Ya, tidak mungkin sifat-sifat yang kekurangan tadi itu didekatkan kepada Allah. Kenapa? Karena Allah itu memiliki sifat-sifat yang sempurna. Selain memiliki sifat-sifat yang sempurna tadi itu juga kita wajib meniadakan, menghapus dalam benak kita bahwasannya Allah itu terhindar dari sifat-sifat yang kurang tadi. Oke, bisa dipaham? Ada yang ingin bertanya? Yang pegang HP sebelum ini lempar nanti, atau HP-nya saya ambil, saya jual. Oke, yang lain yang bertanya? Ini nih. Tadi katanya mau tanya. Oke, ada pertanyaan? Halo? Silakan Abang, ada yang bertanya? Tidak apa-apa kalau ingin bertanya. Yang terpenting itu kalian tidak diam. Silakan. Ini barusan begini. Oke. Saya lanjutkan ya. Berdasarkan ayat di atas sangat jelas bahwa sifat mukhalafatul lil hawadis. Mukhalafatul lil hawadis tadi itu apa? Berbeda dengan yang baru atau berbeda dengan makhluknya. Adalah sifat yang menolak. Artinya Allah itu ya harus kita tolak bahwasannya Allah itu tidak boleh disamakan dengan makhluknya. Sehingga kita harus menolak sifat mumatsalatul lil hawadis. Kita harus menolak sifat yang disematkan. Misalnya ada orang menyematkan, kemudian dinyematkan, disandangkan atau menganggap itu adalah bagian sifat kepada Allah, yaitu apa tadi? Sama dengan makhluknya. Itu harus dibuang jauh-jauh. Karena tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala serupa dengan makhluknya. Ya. Bisa dipahami ya? Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Jadi Allah itu tidak mungkin sama dengan makhluknya. Dari segi apapun itu. Kalau kita memiliki kepercayaan misalnya, oh Allah itu yadullah, punya tangan, kemudian Allah maha mendengar, maha melihat, kemudian kita definisikan, kita angan-angan, kita karang, oh Allah itu berarti punya telinga. Telinganya kayak apa ya? Itu tidak boleh itu. Makanya tadi itu tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Kalau kita sudah telinganya Allah seperti apa, matanya Allah seperti apa, itu berarti sudah memikirkan zat Allah. Itu dilarang dalam hadis tadi itu ya. Bisa dipahami ya? Nah, makanya kita harus hindari jauh-jauh pemikiran-pemikiran yang bisa membuat kita tersesat, bahkan mengkerdilkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oke, lanjut ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha" ya. Sesungguhnya Allah la ghaniyun 'anil 'alamin. Allah itu maha kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Dari seluruh isi alam semesta. Oh, tapi kenapa kita tidak sholat kemudian Allah menyiksa kita masuk neraka? Apakah sholat kita itu bermanfaat bagi Allah? Kata sebagian, oh ini pasti bermanfaat. Kenapa? Itu orang-orang yang tidak jelas pemikirannya. Ingat ya, sholat yang kita lakukan itu tidak kemudian membuat Allah itu tambah maha kuasa, maha yang lainnya. Tidak seperti itu. Karena sebelum sholat kalian itu Allah sudah maha kuasa sedari dulu. Kemudian kalian dengan enteng misalnya, oh alhamdulillah berkat sholat saya, berkat bacaan Al-Quran saya, Allah itu semakin ini. Itu salah kaprah ya. Kenapa salah kaprah? Ya karena tadi saya tegaskan, Allah itu di dalam Al-Quran sudah diceritakan tentang kisah-kisahnya. Ya, makanya salah satunya innallaha la ghaniyun 'anil zalimin. Sungguh Allah maha kaya, tidak memerlukan sesuatu dari
seluruh alam. Oh, innallaha la ghaniyyun 'anil 'alamin ya ayatnya. Oke. Yang selanjutnya teman-teman sekalian, kebalikan dari sifat salbiah yang selanjutnya itu adalah ta'addud. Ta'addud itu lebih dari satu. Makanya kalau ta'addud zawaj berarti artinya adalah bilangan istrinya. Ta'addud zawaj itu poligami. Setuju poligami? Alhamdulillah ya. Ini perempuan super semua ya. Setuju dengan poligami tapi tidak mau menjadi bagian orang yang dipoligami. Gitu ya. Itu dariku. Kalian tetap setuju dengan poligami itu, tapi doanya supaya ya tidak kena kalian aja begitu ya. Tapi jangan kemudian menentang itu, karena tapi memang syaratnya poligami itu berat ya. Oke. Syarat poligami itu sebenarnya berat sekali. Tidak kemudian langsung nikah, ujuk-ujuk nikah, istrinya tidak tahu, tidak ada kesepakatan ini dan itu tidak boleh. Kalau di dalam Islam, apalagi Islam yang ada di Indonesia, di mana aturan Islam bahkan aturan-aturan negara itu ya harus kita patuhi. Karena kita berada di dalam negara kesatuan Republik Indonesia, maka aturan negara yang harus kita ikuti. Kok larinya ke situ ya? Kita kembali lagi teman-teman sekalian. Jadi ta'addud itu artinya apa? Terbilang dua, misalnya 3 atau lebih. Intinya berbilang itu banyak. Lebih dari 2 kalau dalam bahasa Inggris itu namanya jamak. Tapi kalau di dalam bahasa Arab, kalau cuma 2 itu disebut tasniyah. Lebih dari 3 baru disebut banyak. Bedanya apa? Bedanya bahasa Inggris dan bahasa Arab itu kenapa berbeda? Ya karena tidak sama. Kalau sama itu berarti bukan 2 bahasa ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Selesai kah? Oke, terima kasih lah ya. Mungkin cukup sampai di sini teman-teman sekalian. Saya mohon maaf kalau ada salah kata, salah ucap ya. Kita tutup dengan sebuah pantun. Makan nasi tanpa terasi, cukup sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.